ya, Zulkarnain. Nah itu jadi di situ yang tadi itu terjauh. Tak usah kita membahas taib karena keluarnya itu pakai paspor. Dosa. Jadi biar pilihannya Hudaybiyah, Ja'ana lawan Tan'im. Itu aja. Lakukan lagi kayak tadi, tawaf, sa'i, tahallul sekali umrah. 2 hari lagi atau sehari lagi berangkat lagi, tawaf, sa'i, tahallul sekali pulang umrah. Tapi harus tetap pakai ihram. Setiap kali dia pasang ihram berlaku larangan ihram. Nah, karena sampai karena pian di hari ke-8 Zulhijjah. Nah, hanya biar siap-siap pulang untuk haji. Nah, karena harinya hujan, padahal tadi kan kita setelah sampai di situ menjelaskan kita selama 20 hari, lalu di 8 Zulhijjah kita diberangkatkan ke Arafah. Nah, sebelum diberangkatkan ke Arafah sama lagi kelakuan kita apa? Persiapannya haji, sembahyang, mandi ihram dulu, begitu habis mandi ihram sunat pasang kain ihram, habis itu sunat ihram diberangkatkan ke Arafah. Semalam kita sudah mau praktek ke Arafah. Nah sampai di Arafah itu hari ke-8 Zulhijjah. Sampai di sana kita di kemah. Di kemah apa yang digawi? Masalah buat dia, entah mengaji kah, berzikir kah, berdoa kah, terserah. Kalau nyawa bagusnya buat dia susun doa tuh mulai ini, susun mulai. Nah doa ini. Karena kalau di sana ujung-ujungnya kan ingatnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah tapi yang di buku manasik itu ada. Nah, cuma di situ yang secara umum, karena pian menghantar secara pribadi, umpamanya mulai mendoakan kuitan kalau masih ada, habis kuitan anak, nah habis anak dan anak keluarga ini. Nah, apa hajatnya? Nah itu dulu biar susun sholat, kuitan kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Nah itu untuk kuitan. Tapi kalau untuk anak, nah anak yang ini biasa ini, anak ini bisa ini. Bagus main terinci kayak itu. Nah kayaknya terakhir hanya keseluruhan. Tapi kalau dia nggak ada tertulis kayak itu, nggak diingat lagi gitu. Nah jadi karena kebutuhan terhadap doa itu kan masing-masing kan lain-lain. Ya Allah, kalau kuitan kita yang jelas sehat, panjang umur, husnul khatimah. Nah tapi kalau sudah ke anak, lain-lain. Bisa aja ini mudahan umpamanya cepat dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh, mudahan cepat dapat anak. Nah, macam-macam. Nah itu maksud ulun yang ditulis. Nah, setelah itu hari ke-8 sampai malamnya pian mengaji, berdoa sama terserah, doa, zikir segala macam. Tapi jangan full. Harus ada guringnya. Kebanyakan orang malamnya itu membehimat, pas paginya ngantuk. Tapi kalau pagi ngantuk guring nggak ada apa-apa. Bila inya kena pas pagi, orang sudah ributkan di Arafah tuh sasap pada nongengnya kan, ya Allah, berapa segala macam. Nah, maksud ulun jangan menggas dulu. Nah, santai aja, langsam aja dulu. Nah, datang dulu, ngaji, lapa-lapa, guling. Karena bila yang mengaji itu cepat ngantuknya. Nah, ya Allah, jadi, tapi jangan dipaksa maksud ulun. Jangan dipaksa. Kalau kawan digulingkan, malam digulingkan, pagi pun timbang mamanya habis menyang doa, sudah ada apa lagi gulingkan. Begitu kena zuhur, nah hanya biar habis sembahyang zuhur, diirit kita sembahyang zuhur berjamaah, habis itu khutbah Arafah. Setelah itu jarang kita diirit.
Nah di situ dilepas masing-masing. Nah hanya pian menggas. Jangan karena pada saat habis zuhurnya pian mengantuk. Karena jam itu jam ngantuk. Nilainya malam kurang guring, jam mereka itu pasti mengantuk. Nah di sini pian tidak boleh mengantuk. Bila rentan membaca Al-Quran mengantuk, bawa wudhu. Jangan digunakan maksud ulun. Disinilah kita melawan hak tubuh. Cuma saja paling 3 jam. Nah pada saat yang sebelumnya jangan dipaksa, jangan dilawan hak tubuh. Hak tubuh ngantuk, gunakan. Maksud ulun itu. Nah begitu sudah habis zuhur, jangan mengantukkan lagi. Maksud ulun bila ngantuk dilawan. Bila ini sudah dibawa wudhu, duduk ngantuk pulang, bawa berdiri sembahyang. Nah itu maksud ulun. Jadi jangan kada beraktivitas dengan ibadah. Sayang kebanyakan begitu habis khutbah Arafah, biasanya malah bila khutbah itu jangan ya Arafah di sini aja kan, guring. Mana sudah ngantuk waktu khutbah Arafah, selesai khutbah Arafah, guring. Jangan guring. Pokoknya kayak apa caranya? Ulun bila merasakan saking mengantuknya ulun puas dengan seorang. Panas kali nggak? Karena mau guring lagi. Berdaya hampir panas banget. Ngantuk kurang, puas kurang. Kapan lagi? Karena itu waktu mustajab yang tidak bisa kembali untuk kita. Untuk jemaah haji 10 tahun ke depan. Aturannya itu, kalau pian berdoa di multazam tadi itu tempat. Kalau ini afdalnya, mustajabnya tempat dan waktu. Jangan sia-siakan. Pian sembahyang tahajud waktu. Pian berdoa di multazam tempat. Tapi pian di Arafah tempat dan waktu yang mustajab. Rugi pian bila meninggalkan itu. Nah, pokoknya pian gaspol. Nah, tapi sebelumnya harus persiapan supaya jangan bermudarat ke kita. Jadi makanya tadi dulu malamnya istirahat, paginya istirahat. Sudah saat itu gaspol. Begitu kena asar, habis asar menjelang maghrib, itu yang paling ada lagi. Nah, tolong diingat, maka bila inya habis zuhur kada guring, habis asar 3 kali ngantuknya. Makanya Nabi sampai melarang, kayak apa ya? Dia melarang Nabi, dan Nabi bila tidur setelah salat asar maka akan mewarisi gila. Jangan lagi, nah ini tambahnya lagi, gas dan habis-habisan sudah. Nah, begitu sampai maghrib, santai lagi sudah. Nah, jangan lagi nanti paksa. Jangan pian angkat cepat-cepat ke Musdalifah. Sudah pian gaspol, tak tunggu pian dikembalikan, diisi kembali. Jadi menunggu disuruh ke bis untuk diberangkatkan ke Musdalifah, ada urusan lagi ya, barang-barang lagi, guring-guring ini lagi. Walaupun itu Imam Maghrib, ya Allah Imam Maghrib dan dilarang ya Allah, tapi perhatian sudah sampai Isya. Nah, dan menjamak loh. Nah, afdalnya di mana? Afdalnya menjamaknya di Musdalifah. Tapi perhatian sulit karena di sana. Kenapa di sulit? Di Arafah sudah terbatas WC dan tempat duduk. Di Musdalifah tambahnya lagi urut sarana. Kemudian sembahyangnya jamaknya takdim di Arafah. Kalau Tuhan pian aku pada tapi pembatal, pada tapi tak hancur segala macam umpamanya nih, silakan pian jamak akhir di Musdalifah. Itu yang lebih afdal. Rasulullah seperti itu. Tapi keadaannya urut pada akar WC aja sangat terbatas sekali. Tahun kemarin aja dari tambahin pulang
Karena mau bayangkan dia semua ada yang ada hanya WC, tidak ada bangunan apa-apa di sana kecuali WC. Maksud dulu gini Pak, di Muzdalifah itu hamparan tanah, saya lah istilahnya, hamparan padang pasir, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa kecuali WC. Urut sampai yang kayak itu kenapa? Supaya pian jangan tergoda dengan WC. Biasanya bila ada yang dilihat dan melihat itu apa menjadi perhatian. Ya Allah, nah begitu perhatian lalu mana ke WC akan punya Allah nggak usah. Maksud dulu tidak terlihat WC, beberapa cek apel puring, bikin makan aja mata. Nah karena di sana begitu WC itu, wah begitu melihat WC apa kami itu biasanya dilawan. Begitu dilawan, dia jangan merasa nyaman begitu ke sana. Begitu ke sana, antriannya sejam belum tentu dia dapat antrian. Dia bikin makan mata. Nah, sudah di sana. Tadi kita diberangkatkan ke Arafah, mabit di Muzdalifah. Begitu setelah mabit di Muzdalifah, melewati tengah malam, kita diberangkatkan lagi ke Mina. Nah, semalam kita kan di Arafah di sana, Muzdalifahnya di sana. Nah, Muzdalifah kita mencari batu, kalau guling-guling, kalau jangan mau guling, kita guling-gulingkan. Setelah itu kita diberangkatkan lagi ke Mina. Setelah ke Mina, pertama kali datang kita melontar Aqabah. Semalam kan kita kan sudah praktek. Setelah melontar Aqabah hari ke-10, guling lagi kita ke kemah, mabit lagi di Mina. Hari ke-11 berangkat lagi kita melontar di Jamarat, di Jumratul Ula, Usta Aqabah. Nah jadi hari ke-11 itu 3 kali 7. Kemudian guling lagi ke kemah, kita gulingan, mengaji, istirahat. Hari ke-12 berangkat lagi kita untuk melontar hari ke-12 Ula Usta Aqabah 7. Selesai kita melontar, balik lagi kita ke kemah. Setelah kita ke kemah, nunggu hari esok lagi, habis tergelincir matahari tengah hari, berangkat lagi kita melempar lagi Ula Usta Aqabah. Selesai. Di wadah kita jarang yang mengambil nafas awal. Kalau nafas awal sampai 12, pulihkan kita ke Mekah atau ke hotel. Nah, setelah kita selesai kita di Mina. Saat kita di Mina tadi, pada saat Aqabah kita sudah tahallul. Karena tahallul, maka kita boleh sudah berpakaian ini. Jadi melontar hari ke-11, 12, 13 itu kada pakai kain ihram lagi. Nah, bebas sudah kita. Kecuali satu larangan. Nah, jadi begitu sudah kita selesai dari Mina hari 13, kita diberangkatkan lagi kembali ke hotel kita semua di Mekah. Nah, di sini Tuhan Pian dan banyak terbebani. Begitu berguling ke hotel, Pian belum selesai lagi hajinya. Karena apa? Tawaf sa'inya belum. Nah, di sini perlu kesabaran Tuhan Pian. Bila sudah dipulihkan hari ke-13, lihati kondisi. Kalau yang masih padat, jangan dipaksakan. Kalau umpamanya sudah agak kosong, kita sudah fit kembali kondisi, hanya kita tawaf kalinya. Tidak ada mesti gue harus selama 5 hari harus selesai, ada. Yang penting dia jangan selesai apa. Nah, cuman memang belum selesai hajinya. Karena tawaf sa'inya, rukun hajinya belum dia selesaikan. Tapi sudah tahu. Ada apa lagi? Anak mandi, anak mengapa, kabarnya harum. Yang paling penting sebutin kalau boleh bergaul dua lagi ini. Nah, apalagi bila bergulit sudah ke Mekah, hotel kadang-kadang masih banyak kosong.
Nah, itu yang menggoda. Jujur gue. Nah, jadi kami petugas harus menjaga itu. Bayangkan dia menjaga kalau lagi bini. Nah, kalau orang pacaran masih nyaman. Kalau ditabur selesai. Kalau orang dua lagi bini dijagain, waduh, kita yang dipemain itu misalnya presiden kita mau di biniku gitu. Tapi kami itu hendak menjaga antian karena amoninya sampai teranggar kontaknya dan mengulang. Jangan main-main. Kalau Allah sudah memberi larangan itu, godaannya besar di situ. Tahulah. Jadi ini ada mohon maaf. Wah itu paling nano aja. Tuhan kita lagi. Mohon maaf lah. Ternyata Pak Tuhan kayaknya. Ya ini kenyataan jujur gue. Karena aku sudah berapa hari tak terpisah. Ya Allah, 20 hari Pak terpisah sudah ya Allah. Utamanya aja 5 hari itu terpisah. Maksudnya kan di sana itu kan kamar laki-laki dan kamar perempuan dipisah. Maksudnya menjagakan itu aja. Tapi sambil cari-cari momen dan cari-cari kesempatan. Aduh, sulit ya. Yang kami jaga itu karena keabdalan dan lebih utamanya ibadah diam kami jagakan semaksimalnya, tapi kami merasakan kemampuan kami jelas dengan awal. Saya akan lihat waktunya saya ini dijagain maksudnya apa dia karena awal kami baik. Tapi inilah ulun menyampaikan momennya ya Allah. Jadi biar jangan lebih kemarah-marah kalau momennya gak ada tangangan dia jauh-jauhnya mana dada-dadahan jujur ulun lucu kadang-kadang melihat di lobi hotel itu kan luas di ujung-ujung itu sini kayak anak muda tuh penjajahan tangan. Jadi Tuhan udah jujur Pak, ulun kan ada kalau bapak ulun pakai sarena, nah supaya kan jaga ujung-ujung itu tak maksud ulun. Sebenarnya yang mancing betul itu ibu-ibu, karena ulun laki-laki, ya ulun lah kita kalau ibu-ibu baik, jangan disalahkan. Yang memancing itu apa? Di sini kada pernah mesra, di sana mesra. Apa pancing? Maksud turun kayak ini. Begitu berjalan anak masjid ke apakah? Mamanya lebih rumput di tangan. Di sini terus sebuah pegandeng, di sana pegandeng. Itu yang memancing gue. Nah, sebenarnya tak bukan terpisah. Tapi itulah efeknya. Nah, Allah tahu sudah, makanya jangan ini paling berat nih. Nah, kadang-kadang tidak boleh. Dia jaga itu. Jangan sampai ada yang ada sabda ternoda. Sedangkan kita haji itu adalah puncaknya jalur semalam adalah melawan hawa nafsu dan kesabaran. Dan ada lagi yang lain. Nah itu bagian daripada kesabaran. Maksud turun itu. Kalau sudah selesai tawaf sa'i, ia berpatah dalam petugas. Adakah kamar berapa? Atau keatur lawan kawan sekamar urusan buat dia turun ke dalam itu. Tapi intinya malah jaga sebelum larangan itu diperbolehkan. Yang mana dia dibolehkan tujuannya ya Allah karena masih dalam belum selesai haji maka itu jadi larangan. Lanjut kita. Selesai pian sudah tadi umpamanya pian 3 hari kan, 4 hari kan, sudah kosong, nah silakan biar selesaikan tawaf sa'i lalu selesai. Nah itu kenapa lagi sudah bebas pian, tinggal pian menunggu
diberangkatkan ke Madinah. Nah, ditentukan yang berangkat ke Madinah hari esok umpamanya berangkat ke Madinah. Setelah ke Madinah, nah pian sampai di Madinah kurang lebih 8 hari. Apa yang pian gawi? Nah, tadi ulun masih kena menyambut kalau baca Al-Quran, berdoa, berzikir. Ya Allah, kalau di Madinah banyak ibadah salawat. Lah, pertanyaan dia, ada lagi berzikir, ada lagi baca Al-Quran. Porsinya dipaling. Tadi pada saat dia di Mekah banyak mengaji, berzikir, berdoa-doa, salawatnya agak sedikit. Tapi pada saat di Madinah mengajinya ada jam banyak, misalnya mengaji dua, kata maksudnya tetap mengaji, berzikir, berdoa tetap, tapi banyak salawat. Jadi kalau di Mekah tadi umpamanya salawatnya 100, di Madinah 200. Di Mekah tadi mengajinya sejuz, ada bapak di Madinah setengah juz, tapi salawatnya 200. Karena kan waktu dalam sehari itu kan itu aja, nah, itu kan harus kita siasati gitu. Nah kemudian di Madinah selama 8 hari, kalau yang sudah yang selesai, habis selesai dipulihkan dari bandara Madinah balik ke Banjarmasin, selesai haji dan hajat mabrurah. Nah, ulun dirasakan sedikit kan yang bedanya dengan gelombang 1 adalah mumpung yang hujan mungkin karena mau beli 2 yang ke mobil kesabar aja dulu ya. Gelombang 1 kalau gelombang 1 kita dari asrama haji pian ada ihram diberangkatkan langsung ke Madinah. Nah, beda kalau tadi. Nah, kita kalau yang tadi langsung ihram. Kalau ini kita baju biasa aja, Pak. Baju biasa diberangkatkan ke Madinah. Sampai di Madinah 8 hari kita di Madinah. Pokoknya di Madinah tadi sama lah perbuatannya apa-apa yang digawi sama-sama aja kok. Cuma ini rutenya aja kan. Sampai di Madinah pada saat kita ditentukan harus berangkat ke Mekah. Nah, mulai hari itu kita mandi dulu, mandi ihram di hotel, habis mandi ihram. Pokoknya persiapan ihram sudah kita bahas. Nah, jadi kesimpulannya aja biar persiapan ihram. Nah, kemudian pakai ihramnya dari hotel. Nah, ulun kadang menyarankan memakai ihramnya di Bir Ali atau di Zulhulaifah, jangan. Karena di situ orang banyak banget. Biar alih mau ganti-ganti, penting biar di hotel karena jaraknya paling 8 kilo 1 meter. Ketika mengantuk, ngapain? Nah, ini mulai tulus menjelaskan aja kan. Ini gelombang 1, gelombang 2 ada kan? Gelombang 1 bujur. Ya. Nah, jadi mulai di asrama haji kita diberangkatkan ke bandara, habis ke bandara sampai bandara Madinah. Nah ini kita tenang nih sedikit. Begitu sampai di Madinah, ke hotel, ada yang harus ditemui. Tapi kadang-kadang nih di sini ada ribut menghitung 40 waktunya. Kita disitu makan lagi dari situ. Nah, kita kan namanya jadwal. Tanggal segini datang di Madinah, tanggal segini diberangkatkan ke Mekah. Dihitung-hitung datang maghrib, selesainya kita umpamanya asar. Wah, kurang sewaktu, berarti kita harus langsung. Nah,
Itu yang biasanya di sini di Madinah. Nah, kalau yang kawa mengejar 40 waktu silakan. Kalau yang ada kawa ada bapak. Ada yang pendapat mengatakan begitu dia sembahyang qadha. Nah, bagi yang umrah lah, ini kan sebenarnya udah namanya penyampaian di sini. Kalau umrah namanya biasanya umrah itu paling luas 4 hari di Madinah, ada yang 3 hari. Lalu ada yang berpendapat begitu qadha, sembahyang dulu mamanya subuh, berdiri lagi. Nah, aku kalau 40 waktu itu harus mau adanya 5 waktu umpama. Habis sembahyang subuh nang resmi, berdiri lagi sembahyang subuh mau qadha 5 kali. Nah, maka totalnya 40 waktu. Nah, 40 waktu ada daripada apa itu atau ujar sih nama pendapatnya 40 waktu pada daripada apa atau apanya enggak. Bagi yang berpendapat ada qadha, silahkan qadha. Kita mungkin ada yang tertinggal pada saat di sini, saya di sana. Ya Allah, tapi ini pendapatnya masih lemah Pak. Maksud dulu supaya membacanya nih, bacanya kurang 2 waktu. Ada 2 waktu, 40 waktu juga biar. Jangan biar mengaras-ngaras sampai kadang masuk bis kalau ada kebijakan waktu. Jangan. Karena itu perbuatan sunnah. Belum kadang menentengkan hadis Nabi memang luar biasa kan faedahnya. Nah, tapi kalau pian ternyata harus diberangkatkan ke Mekah, pian ada bangunan, itu Pak yang di sana di Mekah segala macam itu bisa rodit. Nah, buhan pian, ini buhan pian nih, buhan pian, kada apa-apa, tinggal nang 10.000, tapi menyasahi nang 100.000. Maksud dulu gini, biar nih menangani kada perbuatan di bis, lalu pada saat sampai di Makkah, sampainya itu gue biar hendak maghrib. Jangan biar dari sungguh, juhur biar datang, asal sudah kawat dan haram. Itu nomor maksud kan? Nah, jadi itu usah dikaras-karasi. Begitu biar mengarasi di sini. Pasti yang datang hendak asar itu hanya biar hendak subuh hanya di bawahnya tadi umrah wajib, karena harus habis isya dulu. Karena kalau melawan harus kurang kan bulikan. Pada saat orang hendak asar kita hanya datang, dan mungkin langsung diberangkatkan. Begitu kita sudah beres-beres jam 2 jam masih maghrib. Maghrib kada mungkin ke sana, ditutupnya Isya kada mungkin, bukannya kada mungkin, membawa orang banyak ini kan mudah, jadi kada diberangkatkan duanya. Habis Isya jam 10 kita hanya diberangkatkan. Begitu jam 10 asar, maghrib, Isya, pian kada. Nah, tapi kalau nyangka juga kan apa juga pian sembahyang di Mekah sudah nilainya 100.000 juga. Intinya jangan melawan arus yang sudah diaturkan oleh petugas. Itu aja. Karena oleh petugas, kasihan petugas Pak. Apalagi banyak pendapat yang namanya kasihan petugas. Nah, intinya pian berdoa aja kemudahan dilaksanakan, aturannya semua dimudahkan. Itu aja. Jangan pian mau aturan seorang, belum tentu dia tahu dan dijaga orang tadi. Bapaknya dia nanti turun COVID, begitu jam kayak ini datangnya dia COVID. Nah, Tuhannya perhatiannya itu. Jadi lain tangannya, pokoknya dia Bismillah aja sudah. Nah, begitu sudah 8 hari di Madinah, biar disuruh ke Mekah, pasang niatnya, ihramnya di Bir Ali. Pakaian ihramnya di hotel, niatnya di Bir Ali. Tolong biar dikatakan jualan dan niat pulang. Tolong biar dikatakan. Di Bir Ali ini saya pernah terjadi satu bis dari dalam minat. Saya singgah, ada singgah.
supirnya karena lagi beralih. Pak Ali itu waktu itu petugas lah. Lain malah. Nah, lain. Jadi tahun 2019 kalau tidak salah itu satu bis bukan kita ada 3 yang beralih. Sampai begitu berbunyi mata sampai di Makkah. Di mana beralih aja. Nah, paksa saya dibulikakan ke Madinah dulu. Bujuran kayak wah ribut di Indonesia buat kita Banjar aja. Tapi kamu merumuskan hukum. Oh ada pendapat boleh aja sudah dianggap mungkin mengambil nikahnya di yang terdekat aja. Namanya tadi di anu di Tanjung di anak di Daibiyah. Ada juga lagi yang mengeluarkan harus berbulik. Punya kadang itu bayar di apa? Kabinnya. Nah jadi ternyata hasil keputusannya dibulikakan. Nah biarnya apa tuh 6 jam 8 jam. Jadi gue bulik gue karena sudah zaman keuyuran bulikannya dulu di hotel, bulikan di hotel. Habis itu esoknya dibulikan ke Madinah sampai ke Birali pasarnya berbulik pulang. Nah jadi hal-hal kecil tapi itu paten, itu utama, jangan main-main. Nah setelah dari Madinah, nah di Birali kita menikah, lalu ke Mekah, sampai di Mekah, nah sama perlakuannya kita umrah yang pertama, umrah wajib. Nah sama sudah mengenai tadi pula. Setelah selesai umrah, kita menunggu waktu diberangkatkan ke Arafah hari ke-8 sama sudah. Sehingga pada H-5 dari hari Arafah, berarti hari ketiga Dzulhijjah, itu seluruh jemaah haji terkumpul di Mekah. Wah itu puncaknya kepadatan. Sehingga Tuhan pian ada yang membuat petugas negara makan barusan yang melihat ke Masjidil Haram, lihat di masjid hotel aja itu bujur-bujur. Tapi kalau jempian aku kawal aja silakan. Tapi dia harus merasakan kondisi dia, kemampuan dia. Karena Pak yang dijaga itu adalah rukun haji. Jangan tadi di Arafah aja dulu kita terlaksana aja dulu. Mulai hari ke-1 Dzulhijjah itu kita santai aja lagi dulu, santai mempersiapkan fisik kita. Sudah hari ke-8, nah kita tuh ngegas tuh, guling sudah kada kawan guling lagi, makan kada kawan makan lagi, membuang pun kada kawan membuang lagi. Itu siklus kehidupan kita, makan keluar, masuk keluar. Kalau itu kada rutin, terganggu, maka terganggu juga fisik kita. Nah itu biar makanya siapakan fisik kita sejak 1 Dzulhijjah. Lalu bilanya ada saran kalau usah ke Masjidil Haram, turun menolong umpati aja. Tapi kalau memang aku bawa aja ini, ya silahkan, kenapa Pak? Tapi yang harus jujur jadi yang rukun haji, puncak haji harus biar wajib biar pin. Nah, sudah di Arafah sama sudah tadi. Nah, begitu sama Arafah sama Muzdalifah Mina sama, tinggal biar dimakan mencukupi 30 hari. Dipotong nanti Ar-Musna 5 hari, berarti 25 hari pula dimakan sampai 25 hari biar dibulikakan. Nah, sudah lagi dibulikakan memang terima kasih. Dibulikakan ke tanah air. Selesai haji biar. Nah, mungkin itu yang dapat menyampaikan. Silakan kalau ada yang hendak dilakukan, kita berdiskusi. Silakan Bapak, Ibu. Ya, silakan.
sana belakang. Oke, nanti yang dengan saya. Selama kita melaksanakan tawaf dan sa'i jam tahun, kita pulang ke hotel. Setelah di hotel itu, apakah boleh melepas kain ihram di badan kita? Karena kita ada masih lama lagi, apakah itu bisa dilepas dan akan melaksanakan tawaf memakan hakiknya di bawah. Sudah. Pertanyaannya, terima kasih. Jadi kapan kita memasang, kapan kita boleh melepas? Nah, saat kita berniat memasang kain ihram, mulai dari niat sampai tahalul. Sampai tahalul, Pak. Kalau nyepian pakai bawa ganti, begitu tahalul langsung ganti di situ boleh. Boleh, Pak. Jadi kalau sampai tahalul sudah selesai. Kalau haji pada saat dia mulai memasang niat di hotel hari ke-8 sampai dia tahalul di Mina. Nah, tahalul di Mina boleh melepas baju. Atau dia tahalul di Masjidil Haram boleh. Nah, kalau dia tahalul di Masjidil Haram itu halas hajinya. Karena dia dari Muzdalifah berharap langsung tawaf sa'i tahalul, halas hajinya, tinggal siangnya ke Mina. Tapi belum ada membahas itu karena ada perjalanan yang kita. Nah, lain perjalanan. Jadi Pak, kalau sudah tahalul boleh saudara, boleh kita melepas. Kalau belum selesai, boleh kita melepas. Jangan dulu. Lalu kalau nggak ada najis, pada menggantinya. Semalam sudah mengisahkan loh, jangan dilepas kedua-duanya. Jadi kalau yang anak diganti bawah, yang atas tetap menempel. Begitu selesai mengganti di bawah, yang atas hanya kita ganti. Begitu, ibu-ibu sama juga, jangan sampai melepas kain ihram. Ibu itu kan kain ihram juga, sama. Nah, jadi jangan sampai habis. Kalau bahasa sederhananya, jangan sampai telanjang bulat. Nah, itu aja sederhananya itu. Jadi kalau ibu-ibu jilbabnya dulu tinggal ganti, habis semua bawah sudah selesai terpasang yang di bawah, hanya jilbabnya diganti. Bapak-bapak itu juga kalau mengganti atas, bawah jangan dilepas. Begitu di bawah sudah terpasang, lepas yang di atas. Jadi ihram ini sangat penting. Nah, kemudian untuk jelasan sedikit, sering terjadi pada saat umrah pertama itu bisa terpisah kawan. Nah, terpisah kawan, habis itu nyasar. Nah, ada sesat ada nyasar. Mudah-mudahan jangan kan, tapi pilihan jangan memikirkan itu dulu. Terpisah kawan, biar. Kalau nyasar asal kepada, makanya kita masuk tawaf nih nyasar kepada gimana Ka'bah, orang semua tahu, semua orang tahu. Selesaikan dulu kewajiban kita. Nah, lalu ada baik keuluhan, lalu balik ke hotel. Ada, boleh nggak itu? Boleh. Yang penting dia jangan melepas kain ihram. Dan larangan ihram tetap berlaku bagi kita. Nah, setelah sehat, nyaman, kan bisa sampai memotong. Makanya almarhum guru bakti itu ada menambah niat tuh, sahajaku umrah karena Allah Ta'ala, sahajaku berihram karena Allah Ta'ala, dan aku akan melepaskannya apabila ada yang menghalanginya. Nah, jadi itu, sehingga bila ini dalam ihram kita darurat melepas, maka kita ada di kandang, ada dituntut untuk menghalasakan. Kalau kita, insya Allah dan Bapak, kalau yang kayak itu tuh bahari yang tulis saat melaksanakan haji atau umrah, kita nggak boleh masukkan pulihkan Anda ke Indonesia, sedangkan hajinya belum halas, maka berlaku
harus ngomongnya. Nah itu ya, tapi kita bisa membahas itu dari mana. Kita pokoknya biar sebelum tahalul maka jangan melepas kain ihram. Bila sudah tahalul silakan biar melepas. Itu Pak. Ada lagi yang tentang tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya Ustaz. Jadi kan umroh wajib pertama itu rasanya di jemaah haji ini ada rombongan, ada guru. Ya Ustaz. Mohon dijelaskan ini apa satu rombongan itu apakah akan dipecah-pecah lagi menjadi berdua untuk umroh wajib yang pertama. Kemudian setelah umroh wajib yang pertama itu apakah nanti misalnya untuk umroh berikutnya perlu atau inisiatif masing-masing jemaah. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah selesai melakukan proses melempar jumroh dan kembali ke hotel, apakah untuk menyelesaikan rukun haji kita ini, apakah inisiatif masing-masing untuk menyelesaikannya seperti tawaf sa'i dengan tahlul tadi, atau mungkin akan dibimbing lagi oleh petugas? Ya bisa mungkin yang bisa. Ya. Terima kasih. Jadi kalau umrah yang pertama, karena pertama kali datang biasanya dari maktab itu menyediakan, tapi di bawahnya semua kan dia dayangan orang 300 bahkan sampai 400 yang membawa berdua. Jadi biar ulut lebih menyarankan biar kuat di regu. Jadi ketua regu bertanggung jawab dengan regunya aja sekitar 10 sampai 11 orang. Nah kalau dia bisa jangan sampai tak bisa 11 itu. Kalau berharap satu kloter atau satu rombongan sulit mengadakan kenyataan di sana. Makanya dia turun jangan takutan kalau tak bisa atau nyasar susah. Kalau yang nyasar belum selesai tawaf sa'inya, berbulit ke Ka'bah aja atau ke sa'i pasti tahu orang semua selesai. Dan kekawanan karena mencarinya di daerah situ aja juga. Nah jadi pertama kali memang dibawa, tapi kurangnya cuma berdua, petugas kota kita berdua, yang satunya kan dokter. Karena keduanya kawat, maunya komen kita alhamdulillah, yang ada kawat, jangan berharap komennya. Nah itu. Jadi yang pertama itu diantar, karena yang pertama. Kemudian kiranya sudah selesai, yang berikutnya itu inisiatif kita aja lagi, inisiatif jamaah masing-masing. Nah, tapi ada Pak kelompok komite ibadah yang aktif ingin membawa umrah itu, makanya 10 rombongan setiap hari dibawanya satu rombongan. Nah, rombongannya artinya banget kok tiap hari umroh dia. Nah, jadi hari ini tidak rombongan 5 contoh. Nah, yang rombongan 5 di bawahnya tuh pendidikannya, pendidikannya. Nah, esok rombongan 6 ada, maka itu Pak. Tapi jangan berharap kayak gitu petugas Pak, karena ini jadi keuyuhan juga. Nah, jadi biar aja kita merasakan Tuhan biar kalau sudah menjalani sekali, 2 kali, insya Allah sudah paham. Maksudnya ada juga gambarannya. Nah kemudian tadi bila sudah kita tadi berbulik dari Mina, nah untuk tawaf di motornya dan misalnya alas hajinya malah itu masing-masing kayak ada laginya, petugas pun ada membawa masing-masing aja biar. Makanya dulu tadi rasa-rasa 2 hari rasa nyaman berangkat, 3 hari rasa nyaman jangan berangkat. Oh, kami sudah melepas enak karena kalau apalagi karena kita sudah harus ada. Nah, jadi ini bedanya bagus Bu. Tawaf ibadah
sa'i dan pahala sa'i haji ada lagi berihram. Ada lagi berihram. Karena sudah alasan kita potong rambut di Mina, tinggal melontar Akabah, potong rambut, alas dulu yang ihramnya, maka kita akan berihram lagi. Jadi tahu saja ini ada berihram. Jadi Arab Saudi itu sampai satu Muharram hanya kita tetap boleh lagi yang baju biasa. Nah sekarang ini kan tidak boleh pakai baju biasa kalau tawaf tuh. Nah bila habis haji boleh tuh baju yang macam-macam bebas karena orang sudah tahlul di Mina. Baju biasa, jadi kadang lagi dia berihram di khusus tawaf yang ibadah, tawaf haji dan dia pulang-pulangan kan. Nah akhirnya paling petugas itu meyakinkan, kalian sudahkah tawaf ibadah semuaan? Meyakinkan, kalian sudahkah? Bila kalian beribadah, kalian. Bila kalian belum, aku belum. Nantinya itu dibawanya lah. Nah, lalu tahunnya di kloter ini berapa orang? Pokoknya 5 lagi yang belum. Nah, yang 5 itu di bawahnya. Biasanya apa yang terjadi yang belum itu kan ada yang garing. Nah, itu ini komunitas itu buah-buahan sektor. Kayak apa caranya? Kalau mau dibawa. Kalau cara awak ditungguin dulu. Tapi padahal bawahnya belum kotor. Nah, jadi petugas kadang mengirit lagi. Tapi dia memastikan pergantian kendaraan bahwa dia sudah melaksanakan tawaf ifadah. Jangan dia kadang mengaku kalau bang sungkan, wah boleh kita sekotornya belum. Jangan lah kebanyakan kayak itu. Kebanyakan tetap ini bu. Ini sama, ini sama, ini. Jadi kan itu malah tawafnya rukun. Nah, tapi kadang lagi pakai ihram maksud dulu ibadah setelah melontar. Setelah hari ke-13 kita dibolehkan ke hotel di Makkah. Nah, biar hati biasanya malah hari ke-14, 15, 16 itu biar berat tanah. Karena adanya hantam bulikan hubungan luar negeri itu ingat di situ kan mau sainnya buat kan harus kan dulu bahkan ada dianjurkan ke Masjidil Haram, masjid terdekat aja dulu karena bis pun itu oknum saat itu. Jangan dipaksakan. Nah ada jemaah yang kuat-kuat berjalan 6 kilo 7 kilo ya silahkan, tapi dijaga kondisi jangan sampai di jalan langkah itu kondisi malah ambruk, jangan. Nah biasanya itu ada hak kelima setelah puncak haji. Berarti puncak haji H9 13 kita diberikan, 14, 15 masih ada, 16 hanya ada bis. Insya Allah 16 ada bis. Nah kalau dia memaksakan 14 atau 15 berarti di jalan. Aku ada aja taksi kami, taksi jangan coba-coba biar 500 real saya ikut. Begitu 2 lagi ini 1000 real. Nah urut kisaran karena ngomong pakai salah. Yang bahayanya lagi urut kan bukan aktif ada, artinya setiap itu. Begitu merasa ada duit, kenapa apa kami 1000 pokoknya berdua berangkatlah dia. Begitu hanya berjalan sedikit macet sudah kalau begadang turunnya kalau awal lagi ya. Yang terjadi kan biar dari hotel bis kerja lalu biar paham sudah kami sudah angkat dah berkulit bertaksi sebelum haji tadi kan menunggu 20 hari tadi sudah biasa kami bertaksi lalu biar silakan bertaksi paling biar 3-4 kilo macet haramnya tuh turun tangannya dan harus bayar 1000 paling murah aja 250 real satu orang. Jangan dikira 250 real itu langsung borongan ada. Nah begitu berjalan 2-3 kilo macet kedua turun tangannya dulu kita ada turun
Seharian juga lebih jam situ saya mau. Nah, jangan mobil Pak, manusia kayak macet. Manusia kayak macet. Karena di tahan. Maksudnya macet itu begitu ada, makanya yang di Megasjen itu ada bis di terowongan itu kan boleh manusia aja. Di situ tuh berbahaya Pak. Karena macet itu berat tengah jalan. Di dalam terowongan berbahaya kan tengah jalan. Kan blower ini belum tentu mampu memberi oksigen untuk yang manusia. Nah, itu yang bisa terjadi. Nah, kejadian yang terowongan Mina, mati lampunya selesai kan? Karena ada lagi oksigen blower yang ada, lampunya mati, bakar jalan, habis. Itu yang kejadian waktu Mina. Nah, jadi biar hati kondisi bujur-bujur. Jadi lihati keadaan. Namun pokoknya yang aman itu begitu bis sudah jalan amannya. Dan bis itu bis kita Indonesia. Jadi dia ngomongnya biar selalu menunggu bis, ada bisnya. Nah, jadi kalau menurut saran paling cepat biar bis jalan. Nah, itu. Ada lagi? Oke, silakan Bu. Oh, gelombang dua kan langsung Bu. Nah, biar kalau di gelombang 2, kita gelombang 2-nya yang pertama lah, maka biasanya 3-4 hari setelah kita hari ke-13 tadi, kita harus diberangkatkan sudah diberangkatkan bulik. Nah, maka itu biasanya kita tergesa-gesa untuk menyelesaikan hajinya. Makanya kalau ini yang kloter atau gelombang kedua tadi, kalau gelombang kedua Bu, ke Madinah Bu, aman, kada tapi kalau repot, kada langsung boleh. Gelombang 1 gue langsung boleh. Kalau gelombang 2, tahu kuadran biasa aja gue. Dan kita akan berangkat ke Madinah. Ada apa? Tahu aja gue, kada bertahlul. Tahu biasanya untuk tahu kuada biar 7 putaran sudah lagi kada bersai, kada bertahlul. Yang bersai bertahlul itu umrah atau haji. Itu aja. Kalau tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf wada, itu setelah 7 hari selesai. Oke. Jadi dia kalau yang tawaf yang harus bersai bertahlul itu yang umrah atau haji. Yang tadi kan yang kita bahas tuh haji tuh. Haji walaupun sudah selesai kita melontar, sudah tahlul, kita lepas tapi belum tawaf ifadah, nah maka itu tetap sakit tahlul. Nah, jadi kalau yang tawaf wada itu boleh biasa dan kada apa-apa, kada bersai dan bertahlul. Nah, ya silakan Bu, ada lagi. Oh, Ibu yang di belakang. Ya Bu, di mic gue supaya jadi pembelajaran kita semua, jadi kadang-kadang berantakan. Dan kita masih yang juga lah, masih hujan juga ya Allah. Kalau duduk pun kan lumayan pastinya, belum berdiri kan? Ya Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaji ulun takun. Dahulu sudah dipadahkan satu lontaran kalau dibawa boleh, tidak boleh. Tapi sekarang ini orang takun akan kalau duit ada dibawa boleh macam-macam. Ya kan kurang dicampur Bu, kalau sudah kawakan belum duit Arab lah ya. Ya, itu ya Bu. Contohnya kita mulai di asrama, membawa botol buah, lalu kita sampai ke masjid, ambil air jam-jam. Boleh
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau duit Arab gue banyakin gue. Amas Arab banyakin. Cuma mau anak Arab kan juga kita bawa. Jadi Bu, yang kemarin itu berdasarkan pengalaman aja. Barang-barang yang di sana yang bukan hak kita, nah itulah kuncinya, bukan hak kita. Kalau pian yang menukar lawan Arab, contoh pian menukar lawan Arab batu, bawa aja boleh, tidak apa-apa. Nah, itu hak kita boy. Jadi bagus sih gue takut tuh, kayaknya sih terhadap takutan jam-jam kadang membawa kulit. Maka itu nanti ada kurma kadang membawa kulit, kayak apa? Nah, maka anak cucu menunggu itu. Jadi pada intinya, yang bukan hak kita jangan kita ambil, jangan kita bawa. Kalau batu itu, Arab dari jual batu masalahnya. Satu, dan batunya kan kelontaran. Nah, kalau dulu tadi seandainya Arab menjual batu, bawanya boleh tidak apa-apa karena itu hak dia. Nah, kalau duit Arab jelas sudah itu asal pian bawa dengan duit Indonesia. Nah, tidak apa-apa. Banyak orang yang mengambil berkah-berkah. Contoh orang berjualan apa buah apa makaras tuh. Buah suge. Nah, buah suge jadi kubujur. Buah suge. Habis itu rumput patimah ya Allah. Nah, kadang-kadang garam apa? Garam Madinah, orang nyamper garam Madinah. Bawa aja tuh batu tuh garam Madinah. Asal kita bukan. Dan yang menjual jelas. Kalau itu Arab yang mereka tahu kejadian lapar aku buat murungan ini ada ampuninya jualnya kan jual duit. Ini ada paham, dia ada paham. Nah itu lain. Kalau ini nggak ampar, berjualan batu pemangkat banyak jual banyak jualnya. Nah kita nukar, bawa kulit. Kenapa Pak? Jadi intinya jangan mengambil hak orang, khususnya di sana, apalagi hak itu berkaitan dengan alamnya. Nah kalau mengambil berkah ada jemaah haji sidin ada penyakit lah itu dari duluan. Sekalinya sidin di Madinah sidin ada apa itu dan sembuh Nah lu nggak tahu itu tuh ada logikanya ada, tapi nyata begitu sih ada punya tuh nggak dia mau dan melihat pun bahwa ada penyakit gitu lah, lu nggak ada menyangka tentunya ada penyakit dan sembuh. Nah yang membuang kali kanan tuh, nah itu kan lu nggak tahu yang penting yang nyata bulan bagi ulun kalau secara medisnya rendah. Tapi secara doanya ada. Itu kan cuma wasilah ini berdoa, ya Allah nah, mudah. Gak hanya Allah maafin akan surangan, bisa aja tapi kita mau kita takabur sendiri. Nah, jadi diulahkan Allah sebabnya. Nah itu setulun mengambil debunya tadi tidak apa-apa. Nah cuma kalau debunya lalu merasa ampih dibawa ke sini, jangan. Nggih. Bagus Nah jam-jam kan itu tahun juga tadi. Jam-jam itu kan lain hak kita ulah. Nah tadi kan hak kita nih orang ada. Tapi Arab memang menghadiahkan. Ini memang menyediakan halal kan itu artinya. Nah karena halal malah bagus kalau kawapian ada di isi jam-jam kalau sadar-sadar yang di sana yang salah wadahnya pian isi pian bawa kawat haus minum tapi jangan dia di sana kulit isi pulang kawat pulang pian bawa pulang pian ke Arafah bawa pulang pian kulit bawa pulang ke Mina Muzdalifah bawa. Nah yang paling penting terakhir pada saat Nabi yang hendak kulit itu dirazia oleh petugas. Nah
membawa jam-jam. Nah, kayak apa caranya? Nah, caranya makanya juga pakai halus saja. Nah, halus-halus biar buat di kantong sini. Bilanya buat pemeriksaan bertahun, tinggalnya apa? Minum. Nah, begitu biar kepada anak minum, inya melulusakan alhamdulillah, inya kada melulusakan sabar. Jujur Bu, tapi ulun seorang mengalami, ulun melakukan itu Bu, membawa jam-jam itu, ulun bawa di awal, di Jeddah rumah ulun sampai takutan, karena begitu ulun masuk, ibu bunyi, suruhnya pacul, berbunyi pulang, masuk pulang, ibu bunyi pulang, berbunyi pulang, habis sudah baik. Hari bahasa nanti terenjek jauh, ulun aja takutan, jujur gue, kita kalau bisa bahasa Arab di kampung orang, kamu ditinggal dia apa? Nah, sudah pasrah lagi belum sudah. Jadi yang tas tete kolon tadi lewat sudah dari pemeriksaan. Ya, segitu sudah tertumpuk, akhirnya sudah kejalanan kita. Ulun masuk, ibu bunyi pulang. Turunnya masuk ke ruangan. Nggak disuruhnya masuk ruangan, periksanya nggak ada apa-apa. Udah keluarkannya lagi belum? Udah keluar ya belum? Begitu ulun duduk di ruang tunggu, ulun hanya sadar, oh ini cara Allah meluluskan dari jam-jam ulun. Begitu ulun gak bunyi, si pemeriksa ada lagi memeriksa dari jam-jam ulun. Kakawanan lain lulusan lain, gara-gara ulun nggak bunyi. Tapi ulun yang takutan. Nah itu aja pernah yang ulun ambil. Begitu imbayan ulun lolos namanya di tenten. Nah tapi baiknya dia ulun dah tahu tuh bisa ada berubah. Kayak kok ya dulunya ke kantor itu kan surangan disuruh di sinar X-ray itu. Tapi kerja kamu lebih komputer. Nah, artinya ini maksud dulu, biar tetap pulang karena biar kita mau boleh, bila sampai di pemeriksaan, inya berbunyi suruhnya tinggal. Bila inya Allah mentakdirkan pian sampai ke sini, alhamdulillah. Jangan pian memaksakan, jangan tuh jongkok sini, jangan. Kalau boleh, kalau aturan penerbangan 100 mili aja, nggih, namanya biar anak-anak buat 100 mili aja, aman tuh. Nang 300 mili ada juga berapa? Nah jadi bila jadi sariknya 300 mili dulu, nang 100 mili boleh. Karena aturan penerbangan ada boleh cairan lebih daripada 100 mili. Itu aturan penerbangan lain buat anaknya nanti lain. Karena ini pada buat dia jam-jam sudah ada di sini. Biar berangkat jam-jam dia datang sudah di sini. Ya Bu. Dibongkarnya buat ya biar ada juga di jam-jam kalau lagi memikirkan kelihatan gue biar ambil karbon pakai utus pakai apapun biar dalam kalau turun aja kelihatannya jujur. Dan di dalam paru kelihatannya kalau memang bentuk cairan atau besi. Nah, yang ada yang berpanggil aku jalan karbon lolos itu kelakuan itu gue kayak ulun nanti dasar memang langkahnya dan rezekinya kita sampai. Jadi kalau karena kata tutup kah ada. Ini gue ulun nggak marahan. Ulun kan awal menuakan ada orang yang bersyarat, ada orang yang berdoa, ada doa orang yang melulusakan. Nah itu kita sudah hormat.
karena awal memadahakan rezeki nanti urut aneh gue kawan ulun tuh sudah 5 liter, sudah 6 nokar belati, lulus baik. Ya, kok. Nah, jadi rezekian langsung. Nah, itu. Ya. Nah, alhamdulillah. Makanya tadi itu rezekian. Tapi kalau nyapian mengandang di tas, misalnya ulun lah, pian tas pian mengungkap ujung oleh pian tambur. Dan kada tahu jawabnya kalau tadi jadi bu tadi ditenteng, inya kada melihat jalan, bila inya melihat dulu, nah itu tetap bu biar air jam-jam tetap ditinggalnya. Kalau pian lolos itu rezeki pian, nah itu dia bukan karena pemeriksaannya ada rezeki pian yang sampai, nah itu. Dia bu silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ulun Pak ada terlihat di HP apakah itu di Pak Ulun Pak bahwa pada hari ke-10 ada melontar Jumrah Aqabah. Benarkah pada hari ke-10 itu ada harus melontar Jumrah Aqabah? Itu saja. Terima kasih. Ya bu, kalau hari ke-10 itu kita melontar Aqabah. Ke-11 hanya ulang Ustaz Aqabah. Nah jadi biar yang hari ke-10 malamnya biar di Muzdalifah, begitu paginya atau siangnya biar ke Mina melontar Aqabah. Setelah melontar Aqabah hanya yang tadi tahallul, halas dulu untuk ihramnya. Nah, kalau umpamanya dia karena melontar Aqabah, ya Allah lah melontarnya boleh biar badalangan wangilangan gue boleh. Nah lalu setelah yang penting karena dia tahallulnya sudah dapat kabar dari yang membadalangan bahwa sudah dilontarkan, jangan sampai belumnya melontar biar sudah bertahallul. Nah itu jadi kalau yang berbadal, maksudnya berbadal itu artinya apa bu? Melontar hari ke-10 itu wajib harus sudah dilaksanakan. Bila ada sholat badalakan. Karena penting tadi bilanya dibadalakan, bilanya sudah menerima badal menggunakan sudah adanya. Nah biar kepotong, lepas sudah kain ihram. Nah itu aja buat. Nah kalau dia biar belum dipadahkan belum dilontar, kalau biar ketahallul, nah biar kena dam. Gugur dengan sendirinya aja biar kena dam, apalagi dipotong. Nah baju biasa sudah gue, sudah apa lagi, ada kayak kamu lagi. Larangan yang kamu tadi sudah habis gue. Gue ini dulu yang mati, yang berhubungan suami istri. Ini. Biasanya napas angin sampai hari ke-13. Tapi yang di awal-awal biasanya itu napas awal. Kalau jadwal kita kayaknya ada yang badan tuh ada. Insya Allah pula karena rencana itu kan bisa berubah-ubah. Nah, ya bu, bapak karena ini masih hujan pun masih buka, silakan pak. Kalau ini biar setopan kita. Kalau masih kan masih hujan nih, belum buka arus nih. Pertanyaan, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan keberangkatan Pak Haji, kita ini kan belum tahu apakah mungkin nanti gelombang 1 atau gelombang 2. Misalnya gelombang 1, artinya kan kita setelah hari ke-13 dari Mina kan kita ke Mekah. Kemudian kita melaksanakan rukun haji, tawaf dan sa'i, yaitu alas haji.
itu kalau kita misalkan gelombang 1 setelah kita kembali ke Mekah, itu jeda waktu sebelum kita dikembalikan ke tanah itu berapa hari? Supaya nanti kita bisa melihat berapa lama kita harus efektifkan waktu untuk melakukan ibadah yang wajib di sana. Itu pertama kali. Kemudian kalau misalkan kita kena gelombang kedua, artinya kan kita mungkin setelah hari ke-13 kemudian kita kembali ke Mekah untuk melaksanakan rukun haji selanjutnya. Jeda waktu setelah itu berapa hari sebelum kita diberangkatkan ke Madinah? Kenapa ulun tetapkan kayak ini? Supaya kita bisa memperkirakan apa-apa yang bisa kita lakukan di hari-hari itu. Supaya kita bisa mengefektifkan waktu untuk kita beribadah di sana. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita patok Pak ada maksudnya berapa hari setelah ini, berapa hari setelah awal. Ulun tadi menyampaikan, makanya di Mekah yang 30 hari dipotong ke di Mekah yang ada masuk haji Al-Musna itu 25 hari kurang lebihnya. 25 hari lah, habis itu Al-Musnanya 5 hari, 30 keluar. Lalu pian ke Madinah 8 hari, 38 di jalan sehari-sehari biasanya kayak itu atau 3 hari. Makanya pian mulai rumah sampai ke rumah biasa 41 hari. Lalu pian cara menghitungnya kan setiap jadwal itu kan lain-lain. Kloter 1 tanggal 14, kloter 2 tanggal 16, kan beda-beda hari nih. Karena awal, nah yang paling penting caranya menghitungnya ini. Begitu pian sudah masuk di Mekah, mulai pian masuk di Mekah, hitung sekitar 25 hari. Lalu contoh nih, pian masuk ke Mekah 10 hari lagi Al-Musna. Nah, lalu kalau yang pemainnya Al-Musna 10 hari sudah pian sebelum haji, tambah haji 5 hari berarti 15 hari mulai. Nah, sedangkan tadi kan pemandangan sekitar 30, berarti pian 15 hari lagi tuh hanya diberangkatkan ke Madinah. Nah, kalau gelombang satu pian pemainnya ke Madinah 8 hari dia dari Madinah. Setelah 8 hari ke Madinah, pian gelombang 1 tapi di akhir gelombang 1 umpamanya. Begitu pian ke Madinah 8 hari, timbang 8 hari diberangkatkan ke Mekah, paling pian 5 atau 7 hari haji sudah ulang. Nah, pian 7 hari dia hanya masih di sana hitungannya. Tambah karena selesai haji 5 hari kan, berarti 7 tambah 5 berarti 13. 14 kan 13 berarti pian sampai 30 hari, 15 hari lagi pulang pian. Nah, jadi masing-masing buah pian karena awal setelah untuk hari ke-13 itu berapa hari kita hanya diberangkatkan karena awal. Tinggal kita menghitung masing-masing. Jadi intinya masa kita di Mekah sekitar 30 hari, di Madinah sekitar 8 hari. 38 hari, di perjalanan bolak-balik 3 hari. Nah, kurang lebihnya kayak itu. Yang kebanyakan itu di Mekah itu sekitar 23 sampai 24 hari. Itu yang kebanyakan. Nah, tambah 8 hari lompat. Nah, tambah 8 hari di Madinah. Berarti berapa tuh? 32 hari lah. Tambah 5 hari haji, 37 di perjalanan 2 hari lah. Kayak itu biasanya 40 atau 41 hari. Jadi pian menghitung seorang lah. Jadi ini bisa terpotong makanya lah kalau orang baik yang biasanya kau memilih di awal sekali atau di akhir. Nah, kalau di akhir itu baik, berarti gelombang 2 kan. Begitu ini datang 5 hari aja jadi Mekah, puncak haji sudah. Kondisi masih fit. Ya Allah hanya datang. Nah, belum ada umrah sunat, hanya umrah wajib. Nah, begitu sudah itu 5 hari haji sudah. Untuk haji 5 hari haji berarti 10 hari banyak. Berarti berapa sisa lagi? 20 hari gue yang di Mekah. Pulihkan orang udah dari Mekah tuh. Sunyi diulang di Mekah. Nah,
Jadi